Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dipertemukan kembali di acara berbagi ilmu dan manfaat. Dan tentu saja untuk siang hari ini ada tema yang layak untuk kita cermati. Karena di saat ini kita merasa bahwa di kota Solo ini menjadi tujuan banyak orang. Namun ketika kita menjadi warga Solo sendiri, ternyata ketika kita ditanya jalan apapun, kita kadang-kadang mesti pakai Google Map, kemudian harus tanya ChatGPT dan lain sebagainya. Ada baiknya di siang hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema Smart Society, dimensi dari kota cerdas. Telah hadir di tengah-tengah kita ada beliau Bapak Dr. Sutanto yang ada di tengah-tengah kita dari UNS Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Sehat, Pak Alhamdulillah, Tanto? Mas Rudi. Alhamdulillah. Harus sehat terus katanya. Iya. Iya, Pak Sutanto, ini gimana ini terkait dengan kota Solo yang kita sendiri kadang-kadang hanya jarak beberapa kilo saja kita nggak ngerti di sana itu sudah memang perkembangan pembangunan itu luar biasa pesat ya, tapi ketika kita ingin ke arah mana lewatnya apa, transportasi umum yang harus dipakai apa, itu kita sama sekali harus malah nggak ngerti sama sekali. Nah, ini termasuk seperti apa? Mungkin disampaikan dulu terkait dengan Smart Society sendiri. Silakan. Ya, jadi gini Mas Rudi, menarik sekali. Smart Society itu adalah sebenarnya bukan dikatakan tuntutan, tapi itu bagian daripada dimensi terbangunnya sebuah kota yang cerdas. Itu salah satu yang diminta adalah ya masyarakatnya harus cerdas. Nah, seperti itu. Maka siang ini coba nanti kita urai masyarakat yang cerdas itu harus seperti apa sih, sedemikian sehingga dia menjadi salah satu penopang daripada adanya kota cerdas itu tadi. Mas Rudi sudah mengintroduction bagus sekali. Datang ke sebuah kota kok bingung, berarti kotanya itu tidak mencerdaskan saya. Maka banyak dari para ahli itu yang membuat definisi-definisi tentang kota cerdas itu apa toh. Kalau saya mensimplifikasi, bukan menyederhanakan makna atau apa ya, tapi memudahkan untuk kita membuat persoalan tidak complicated. Karena banyak yang mengatakan kota cerdas itu harus berbasis IT, semuanya harus otomasi. Saya mengatakan iya, itu bagian dari kelengkapan. Akan tetapi definisi saya simpel. Kota yang cerdas itu saya datang ke kota itu, maka saya bisa dicerdaskan oleh kota itu. Simpel. Ya, artinya ketika tadi saya ekstrimnya misalnya saya masuk ke Paris, Charles de Gaulle, kemudian dari Charles de Gaulle pengen ke Gare atau stasiun kereta karena saya harus menuju salah satu kota. Itu sudah dengan sikap sekali sistem di sana menjelaskan, kamu mau naik taksi, kamu mau naik angkutan darat umum atau kamu mau angkutan darat kereta, ini lintasannya, ya, ini jalurnya, kemudian saya ambil itu, beli tiketnya, sudah clear semuanya, jelas. Terus akhirnya dari stasiun itu, dari bandara itu saya menuju stasiun tidak se-crowded yang dibayangkan kita keluar dari bandara. Terus kemudian saya dengan mudah menuju ke stasiun mendapatkan angkutan, kemudian sampai ke rumah apartemen yang saya tuju. 1 minggu saya di kota itu, saya kemudian menjadi cerdas, Mas. Saya kemudian menjadi paham. Gimana ya cara pergi ke sana? Gimana ya untuk pergi ke sini, ke situ? Semuanya dengan sangat mudah sekali. Oh, beli sana dulu, masukkan koin, ambil kartunya, kemudian mainkan ini, menuju ke sana berarti posisimu ada di sini, dan seterusnya, selesai. Maka sepulang dari kota itu, saya dapat dicerdaskan oleh kota itu. Berarti kota itu sedang mendidik saya, sedang mengajari saya. Sistemnya dibangun untuk sekompatibel mungkin dengan siapapun yang datang ke situ. Termasuk, mohon maaf, orang yang berkebutuhan khusus sudah disiapkan semuanya. Orang yang membutuhkan akses-akses tertentu sudah disiapkan semuanya. Nah, saya mengatakan itu loh smart city. Gitu. Maka
ketika hubungannya tadi dengan smart society atau masyarakat yang cerdas gimana? Ya dengan sendirinya kalau kotanya dibangun berbasis dengan sistem yang tertata dengan rapi seperti itu tadi, orang yang datang ke situ saja bukan penduduk situ, merasa dicerdaskan. Apalagi orang yang ada di dalamnya, pasti dia setiap hari, kalau sekarang bahasanya anak-anak itu adalah bicara tentang algoritma ya Mas. Main apa itu sosial media saja tiba-tiba ada FYP gitu, itu algoritmanya itu. Nah, berarti kehidupan di situ sudah tertata dengan rapi dengan sebuah flowchart, algoritma yang jelas. Nah, maka kita akan ketemu sebuah smart society. Kita akan ketemu dengan masyarakat yang cerdas, bekerjanya sudah benar-benar ada algoritma yang tertata di situ. Sementara yang belum tertata nanti akan dibangun sebuah kesepakatan baru. Ya, dan ini memang bisa juga menjadi alasan tatkala kawasan itu luas gitu ya. Penataannya pasti akan lebih rumit daripada Singapura dibanding Indonesia begitu ya. Mungkin dari hotel ke Marina Bay itu kita bisa tahu apa rutenya, bisa pakai kereta itu masuk pakai apa kartu sudah selesai nanti. Nah, kalau penataan sistem itu sebenarnya lama nggak sih Pak untuk mewujudkan? Menarik. Pertanyaannya menarik. Saya beberapa kali dan termasuk dulu waktu IKN dibangun, saya mengatakan kepada teman-teman konsultan yang kebetulan ada salah satu teman dari London yang diajak di situ, saya mengatakan ketika you membangun sistem, Anda itu sedang berhadapan-hadapan dengan masyarakat yang di situ sudah ada peranata, ada aturan, ada tata laksana yang sudah ada. Ya betul. Saya mau mengatakan bahwa peradaban itu ketika sudah ada, Anda harus pelajari peradaban yang ada di situ. Kultur, struktur yang ada di situ harus Anda pelajari betul. Maka itu menjadi salah satu variabel yang dominan tatkala kami harus mengatur, tatkala kami harus membuat sistem, membangun sebuah sistem. Ya. Nah, saya boleh mengatakan ketika sebuah kota misalnya dulu kalau sejarah Kartosuro dipindahkan ke Surakarta, itu saya melihat ada sebuah bangunan budaya Pranata yang sudah sangat luar biasa, sedemikian sehingga memindahkan ibu kota itu relatif dengan sangat mudah, dan kemudian Surakarta tertata dengan kalau mungkin Mas Rudi baca sejarahnya itu masing-masing kenapa pasar diletakkan di situ itu ada value yang mau dibangun, tidak serta-merta tidak seperti itu. Urusan perut itu Gladen, alun-alun itu harus di antara tempat beribadah dan pasar pun harus dijauhkan dari tempat beribadah. Nah, misalnya seperti itu, kita bisa lihat bangunan itu, kita bisa lihat tata kota itu, kita bisa lihat arsitek itu di kota orang yang punya peradaban tinggi tadi. Jadi saya melihat yang pertama, apakah itu lama atau tidak, saya melihat coba lihat kultur yang ada di situ, coba lihat peradaban yang ada di situ. Nah itu Mas. Nah coba yang menarik, siapa lantas yang membangun peradaban dan kultur yang ada di situ itu? Karena peradaban yang ada atau kultur yang sudah mapan di situ itu membutuhkan perhatian kita. Tidak mungkin kita akan merubah atau memaksakan dari peradaban yang sudah ada. Kamu harus ngikut sekarang karena sudah ganti kekuasaan atau rezim, maka harus seperti ini. Nah, bisa disampaikan bagaimana cara semut untuk kalau Pak Tony Blair itu mantan ex Perdana Menteri Prime Minister Inggris Tony Blair. Tony Blair itu dia mengatakan kuncinya itu ada di 3E. E yang pertama itu education, E yang kedua education, dan E yang ketiga education. Sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Makanya saya mau mengatakan peradaban budaya yang pelan-pelan setiap hari itu dibangun oleh orang-orang yang ada di situ sebenarnya sangat dipengaruhi
background, sangat dipengaruhi latar belakang, sangat dipengaruhi kapital edukasi yang dimiliki orang per orang tadi yang berkumpul dalam komunitas atau yang berkumpul dalam sebuah ekosistem tadi. Maka ketika pengaruh edukasinya, mohon maaf ya, saya itu sangat kagum ketika mengunjungi library, perpustakaan ya. Kalau bahasa Perancisnya library itu adalah perpustakaan. Kalau in English kan toko buku. Nah itu saya kagum ada 3 library di dunia ini yang menjadi tempat berkumpulnya hasil produk-produk pengetahuan atau edukasi tadi. Yang pertama itu Alexandria, Biblioteka Alexandria di Spanyol, di Mesir ya. Mesir ya. Ya, ketika nyebrang itu sudah Itali. Ya. Itu terus yang kedua itu Bibliothèque Nationale de France, BNF, itu ada di kota Paris. Ya, kalau dua batimbong, 2 gedung yang di tengahnya ada Sungai Seine, itu sangat luar biasa. Tapi satu lagi, ada bibliotek yang sangat besar sekali. Gimana itu? Radia Pustaka. Radia Pustaka. Yes. Yang tidak ada pengunjungnya, mohon maaf. Dulu oleh Belanda sampai dikatakan itu bibliotek. Seperti Bibliothèque Alexandria, seperti Bibliothèque Nationale de France yang ada di Paris. Kenapa? Karena di situ bibliografi menyimpan tulisan-tulisan para ahli yang lahir di situ, yang berasal dari kota Anda di situ. Ya. Mulai dari Yosodipuro, Sastronagoro, ya, Patmo Susastro yang rumahnya masih ada. Ya, yang dia adalah dosen terbang pertama kali ke Belanda dan menulis buku banyak sekali. Saya sangat kagum, ini peradaban sudah ada. Itu kalau boleh saya katakan beliau itu para guru besar. Kalau istilah kita meminjam para pujangga. Ya. Bagaimana Yosodipuro membuat buku mulai dari apa itu Babat Tanah Jawa, pindahnya keraton Kartosuro ke Surakarta dan seterusnya sampai Ronggowarsito ya. Saya ngelihat ya itu guru-guru kita, yaitu guru-guru besar kita yang kemudian tanpa ada laptop, tanpa ada iPad sudah bisa menulis buku setebal itu kan Mas. Saya ngelihat lah ini sebenarnya kunci daripada cerdasnya kota kita yang sampai hari ini masih bisa dilihat, diraba, diikuti sedemikian sehingga tadi kita mengatakan ada kota yang cerdas, di situ sudah ada peradaban dan budaya yang luhur. Nah, pensuplai utamanya adalah saya setuju education. Nah, ciri-cirinya sudah tidak bisa dibantah lagi, Mas. Ada UNS itu guru-guru besar yang ada di sana, dosen-dosen yang ada di sana hanya penerusnya Ronggowarsito yang sudah terputus karena waktu itu belum dibangun namanya university atau universitas ya. Pawiyatan luhur. Pawiyatan luhur. Si Tinggil yang ada di situ dulu adalah representatif betul. Tanah yang inggil di situ itu adalah tempatnya mereka belajar, tempatnya mereka menulis buku. Nah, itu yang saya lihat sebenarnya kekuatan real kita, Mas. Ya, baik Pak Tanto, sepertinya ini sudah mulai membuka tentang Smart Society ini. Dan pemirsa, dimanapun Anda berada, dipersilakan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan Smart Society yang merupakan dimensi kota cerdas, silakan telepon di 02716793000, SMS WA di 08112 553.000. Dan berbagi ilmu dan manfaat akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih ada di berbagi ilmu dan manfaat. Masih bersama tamu kita dari UNS, ada Dr. Sutanto yang membahas tentang Smart Society yang merupakan kota cerdas. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya silahkan telepon di 02716793.000, SMS WA di 08112 553.000. Sepertinya ada pertanyaan ini dari Mbak Kori Aina. Saya ingin menanyakan bagaimana pengalaman pertama beliau menyebut Prof. Ini sudah Prof belum?
Hampir. Mudah-mudahan. Masya Allah, kita doakan semoga nanti segera menjadi profesor. Ya, ketika pertama kali menginjakkan kaki ke luar negeri dan perbedaan mencolok apa yang Pak Tanto rasakan dari negara tersebut dibanding Indonesia? Selain culture dan budayanya, selain itu pelajaran paling berharga apa yang didapatkan ketika sudah menginjakkan kaki ke luar negeri? Wah, ini berat sekali nih pertanyaannya. Wah, ya. Iya. Yang jelas memang sangat completely different ya, apalagi kalau sudah menginjakkan kaki di Eropa misalnya ya. Kebetulan saya 12 tahun Mas Rudi di Eropa, masuk ke kota Paris, kemudian hidup di Bordeaux, terus ngajar di La Rochelle sama di kota Pau, perbatasan dengan Spanyol gitu ya. Oh, di sana sudah ngajar? Ya. Mata kuliah apa itu? Saya di mata kuliah pemodelan matematika. Ya, di mathematics intinya. Nah, saya ngelihat perbedaannya memang cukup signifikan. Bicara budaya jelas sangat berbeda. Ya. Basisnya di sana adalah bicara logika, etika, dan estetika. Itu yang membangun kecerdasan seseorang. Oh, iya. Artinya, kenapa tidak ada bangunan kumuh-kumuh kotor-kotor ya? Karena mereka sudah kenal estetika. Lah di negerimu gimana? Loh, rumput aja sampai tinggi sekali. Bukan rumput yang rapi, tapi rumput liar kiri kanan. Kita cuek saja, tidak apa-apa. Ya, ini bicara masalah estetika. Ya. Yang kedua bicara tentang etika. Etika mau tidak mau akan berbasis pada kultur yang membelakangi, yang ada di belakang kita. Ini sudah sangat-sangat berbeda sekali ya, bicara di situ. Dan yang kemudian poin yang ketiga yang menarik ini Mas, logika kita. Logika. Nah, sebab akibat berbicara tentang hal yang logik ini sesuatu yang sangat berbeda. Maka 3 hal ini saya begitu datang bisa saya cium, saya rasakan estetikanya sudah berbeda sekali ya. Ya, saya tidak sekedar berdiri begitu bangunan sains itu. Ya. Ini ada satu value di dalamnya. Value itu mencerminkan sebuah nilai, tata, aturan dan seterusnya ya. Kemudian tadi saya ngelihat logika ini kan proksi ya, dari orang belajar matematika itu logikanya bagus tuh. Orang belajar seni rupa, wah estetikanya bagus tuh. Orang belajar misalnya pendidikan moral Pancasila misalnya gitu, wah ini etikanya luar biasa ini. Nah lagi-lagi saya melihat ketika kemudian saya masuk kampus, saya masuk sekolah di sana, ikut berinteraksi dengan teman-teman kampus, itu saya melihat di sini proksi-proksi ini diajarkan dengan benar. Ya, proksi-proksi ini diajarkan tidak sekedar untuk, mohon maaf, level kalau taksonomi Bloom itu understanding. Saya paham tok, saya mudeng tok, tidak. Tapi benar-benar, mohon maaf, tidak hanya sampai understanding, tapi sampai dengan analitiknya itu diajarkan. Tapi mohon maaf, di tempat kita itu malah turun dari understanding itu ke hanya remembering, Mas. Mengingat saja. Di Ponorogo perang itu habis maghrib 25 sampai 30. Tapi perangnya tentang apa? Kita tidak pernah diskusi tentang itu di kelas. Sehingga proksi yang kita pakai untuk mengajarkan 3 ini tadi tidak bergerak dengan bagus. Nah, itu yang pertama saya sangat rasakan, bagaimana 3 hal itu saya melihat orang akhirnya berbondong-bondong berburu berdiri di bawah menara Eiffel. Ini sedang nyari apa mereka? Yang dia cari adalah 3 ini tadi. Dia mendapatkan estetika yang sangat luar biasa. Ya, dia mendapatkan permainan logika yang sangat luar biasa. Dan di sana ada etika yang bisa kita pelajari sungguh sangat luar biasa. Seperti itu. Jadi saya melihat perbedaan pertama yang saya begitu menginjakkan kaki itu ada 3 hal itu ya. Kecuali urusan-urusan yang fasilitas semuanya itu menarik lah. Kita dari pemeriksaan paspor selesai ya, tidak ada orang ayo naik. Semua sudah tertata rapi, semua sudah taat hukum dan seterusnya. Nah, karena 3 hal ini tadi, Mas, yang benar-benar sangat saya rasakan sangat kuat sekali itu ada di situ. Ya, kalau kita tidak jauh-jauh saja, misalnya kita ada di Solo ini, kemudian ingin membuat bahwa aturan-aturan itu
sesuai atau paling tidak seperti yang diharapkan ketika kita ingin mendapatkan smart city yang lengkap begitu, itu tadi 3 kali edukasi begitu. Ya. Nah itu seberapa jauh kita harus mendidik, karena level edukasi atau strata pendidikan yang ada di masyarakat itu beragam kalau di sini. Nah, ini seperti apa, Pak? Yeah, kalau saya Mas Rudi ya, ini sebenarnya sekarang saya tanya ke mahasiswa saya tanya ke teman-teman saya semuanya, bahkan anak-anak saya katakan, kalau papa dulu, saya dulu untuk belajar ini saya harus jalan 14 jam, 16 jam naik pesawat. Ya, kemudian di sana cari orang pinter ya. Seperti zaman dulu Shaolin harus turun gunung bawa ini ya. Sekarang tidak perlu loh Mas. Sekarang saya mau ikut kuliah di MIT untuk program misalnya Python atau machine learning atau something seperti itu dengan mudah sekali. Ya. Saya tinggal masuk ke internet, website dan seterusnya, saya ngikuti. Bahkan kalau mau ikut sertifikasi, saya ikut sertifikat. Selesai itu. Ya. Artinya apa sih yang kemudian mendasari untuk kemudian saya bisa bergerak itu? Yaitu kita mesti bisa belajar untuk belajar. Berarti ini kemauan, motivasi untuk bergerak. Itulah yang sebenarnya saya kepingin sekali di kelas itu. You tidak usah ngoda-ngoda kurikulum macam-macam lah, kontak-ganti terus. Tapi berikan motivasi yang benar. Bagaimana sih cara belajar yang benar? Kemudian memotivasi anak-anak kita itu bahwa kita kalau gini terus, tunggu, lihat itu loh, di Iran, di Israel itu loh, mereka perangnya sudah tidak lagi head to head. Ya. Dia sudah ngirim rudal jarak 10.000 kilo ya, dan dia sudah bicara tentang trajektori yang saling hantam-menghantam trajektori, dan trajektori itu adalah persamaan diferensial order 2 dan itu bisa di remote jarak jauh semuanya. Gimana kita bisa menceritakan itu bagian dari motivasi untuk mengatakan kita kalau pakai keris terus ya bagus itu masih itu produk budaya yang sangat luar biasa. Tapi kalau itu kita naikkan menjadi sesuatu yang hebat, filosofinya kita kembangkan, itu kita buka di kelas Mas. Itu kita jadikan bahan diskusi di kelas. Terus kemudian mereka silakan, you boleh cari referensi kemana saja, cari semuanya, mari kita diskusi di situ. Nggak usah referensi, Anda juga mau mendalami itu silakan Anda buka website ini, silakan Anda ikuti ini. Nggak mudeng, mari kita diskusikan di kelas. Jadi saya kok melihat lebih pada bagaimana sih memotivasi tadinya dengan betul, bagaimana sih mendorong mereka untuk kemudian mau maju. Tinggal saya ngompori saja kok di situ. Dan kalau saya memang ahli di bidang itu, ayo kita bikin misalnya laboratorium riset, misalnya seperti itu. Nah, ini yang kedua menarik Mas, saya bicara laboratorium riset ini, bahwa mohon maaf, kalau saya punya universitas, di dalam universitas pasti ada fakultas. Di dalamnya fakultas ada jurusan-jurusan? Jurusan atau program studi. Ya, studi. Tiba-tiba anak saya itu mau kuliah apa? Saya mau pengen kuliah. Kuliah di mana? Prodi apa? Prodi kedokteran, prodi statistik. Prodi itu kamu tahu enggak? Prodi itu apa? Prodi itu kan program studi. Itu in English. Bahasa Indonesianya studinya belajar. Program belajar. Itu bicara program belajar. Tapi yang selalu hilang setelah fakultas itu adalah tidak punya laboratorium. Sebenarnya kalau ada laboratorium, tempat berkumpulnya orang-orang yang punya interest yang sama, kemudian dari situ, saya mempelajari ini minyak wangi nih, saya mempelajari daun ini ternyata baunya harum, ini laboratorium Atsiri. Kemudian dia punya produk Atsiri, maka diajarkan di sini menjadi program studi, prodinya namanya Prodi Atsiri. Demikian ya, ketika diajarkan di sini, panggillah anak-anak muda untuk gabung sini untuk membantu nantinya riset ini bisa berkembang. Nah sekarang kita punya prodi, tidak punya laboratorium. Laboratorium hanya tempat untuk praktikum. Maka saya boleh mengatakan satu motivasi, yang kedua kita tidak punya tempat untuk riset ini.
Coba Mas Rudi, boleh menggugat loh. Loh saya belajar ini di mana ini labnya? Itu komputer jejer-jejer, itu kan tempat praktikum. Bukan riset yang kemudian menghasilkan itu. Nah banyak teman-teman saya, ini juga menjawab perbedaan tadi ya. Ketika berkenalan dengan siapapun, membawa kartu namanya selalu ada nama, oke, Sutanto, belakangnya Laboratorium of bla bla bla. Bukan program studinya saja. Tapi saya member dari sebuah laboratorium itu. Karena disitulah tempat berkumpul orang yang terus mencari dan mencari terus. Research itu tadi. Nah, dua itu Mas. Satu motivasi, dua, kita tidak punya tempat untuk selalu mencari tadi. Nah, padahal sekarang semua materi, semua bahan yang mau diajarkan sudah ada. Berarti selama ini, apalagi tadi tentang kurikulum yang gonta-ganti, itu terus kemudian ini ya, motivasi pendidikan kita mau dibawa kemana itu sepertinya agak kebingungan apa membingungkan semuanya, jadi ruwet gitu ya. Nah ini saya melihat tadi ketika konsep smart city itu kota cerdas itu membangun masyarakat yang cerdas itu akhirnya akan ketemu Mas salah satu resep atau salah satu bahan yang akan dipakai untuk memasak kota cerdas ini kan kurikulum. Itu saya ngelihat kurikulum yang kita ini juga menarik kalau kita bicara kurikulum itu, tapi ya itu tadi saya sebenarnya sangat optimis orang-orang kita itu pintar-pintarnya luar biasa. Ya, maka sudahlah, oke lah kurikulum sudah nggak usah gonta-ganti terus setiap tahun. Mong kita itu berhasil dalam pendidikan itu ngelihatnya 5 tahun 10 tahun baru kelihatan kok. Kok saya lebih fokus pada tadi ya yang mendampingi kita belajar itu dimotivasi dengan betul ya. Untuk melihat negara lain sudah berkembang kayak gini ya, untuk benar-benar sedih ketika melihat ranking pizza Indonesia kok dipadankan dengan Botswana, dengan Zimbabwe misalnya kayak gitu ya. Kita mestinya kan sudah head to head dengan Malaysia, Singapura gitu kan, atau malah lebih dominan. Wong kita merdeka dengan Korea Selatan juga hampir bareng misalnya seperti itu, tapi kok malah di ranking itu kok itu sudah ada kegusaran, kesedihan atau ya kepedulian sedemikian sehingga akhirnya oke, kita tidak usah berdiskusi banyak, berdebat di sini. Biarkan kurikulum yang kemarin itu kita uji benar, mereka belajar apa tuh yang seperti itu, monggo. Terus kita bermain pada guru-guru kita ini, gimana ini? Ya, kita benar-benar benahi nasibnya, organisasinya. Kenapa? Karena tidak bisa kita bicara kota yang cerdas ketika pilar utamanya dari pendidikan, pelaku pendidikannya kemudian tidak kita siapkan dengan baik. Ya, saya setuju itu, Mas. Kalau berarti untuk menuju smart society yang sesungguhnya, berarti saat ini kendala utama yang kita hadapi adalah orangnya, berarti semuanya harus perlu edukasi yang 3 kali tadi. Betul. Kata kuncinya mau tidak mau 3E tadi. Education, education, and education. Hanya kemudian ketika bicara education hari ini, kualitas daripada edukasi itu sendiri dipertanyakan. Ya mungkin kita sedang euforia dengan bicara ijazah, punya gelar, punya ini. Masyarakat kita masih melihat itu sebagai sesuatu yang ini ya. Tapi insya Allah setelah itu mungkin akan bicara ya kalau punya gelar sepanjang rel kereta api, tapi kalau kemudian tidak ada karya, betul, ke depan akan malu ya. Misalnya seperti itu ya. Nah itu mungkin akan menjadi satu perubahan yang cukup signifikan, cukup revolusioner. Karena kayak orang Eropa itu saya berpikir maka saya ada itu, René Descartes itu yang mengatakan bahwa kalau you tidak berpikir, you tidak punya karya apa-apa, kamu jangan sakit hati loh. Kenapa? Kamu dianggap nggak ada. Eksistensi kita itu adalah tatkala kita punya pemikiran dan punya karya.
Lah sementara kita belajar ini kan dalam rangka untuk itu. Lah kok kita hanya berhenti untuk dapat pengakuan ijazah, pengakuan gelar, pengakuan ini. Nah, pelan-pelan masyarakat kita insya Allah akan menuju pada bergeser ke cogito ergo sum tadi, Mas. Baik, kita ada di 5 menit terakhir ini. Siap. Pak Sutanto. Siap. Dan kita tidak perlu ke seluruh Indonesia dulu, karena di Solo sendiri perlu penataan yang lebih sinkron begitu. Yeah. Ya kalau dicermati oleh Pak Dr. Sutanto, kira-kira apa yang saat ini kita prioritaskan? Ya, saya setuju. Solo itu kota budaya, Mas. Kita membangun dari budaya itu sebagai capital. Saya sangat setuju. Ya, bahwa kecerdasan kita tadi ternyata mau tidak mau, suka tidak suka dibangun dengan kultur yang sudah ada dulu. Itu satu. Itu berarti sebagai modal yang sangat luar biasa. Cuma kemudian pertanyaannya, apakah kemudian bicara budaya itu kembali ke masa lalu? Padahal kita mau bicara mendevelop ke depan. Di mana ini ngelingnya budaya dengan kemajuan yang sudah ada ini tadi? Nah, itu sebenarnya PR yang harus dibongkar di kota Solo ini. Bahwa ketika saya mau misalnya, kayak kemarin ya, kita membangun kota kreatif. Creative City misalnya ya, di mana sumber daya itu tidak hanya sumber daya alam, tapi juga sumber daya kreativitas manusianya. Nah, orang yang berbudaya ini kreativitasnya itu sudah sangat luar biasa. Masuk menurut saya ke arah edukasi tadi, benahi betul, beri motivasi yang kuat. Saya pikir Solo punya kekuatan ada di situ, Mas. Ya. Dan memang agak sedikit pesimis lah ketika kita menjumpai yang saat ini ada begitu masyarakat Solo yang kalau berbicara budaya tadi, kalau mundur itu seakan-akan kolot dan lain sebagainya, nggak mau maju dan sebagainya. Sementara di sisi etika begitu, orang-orang dahulu lebih bisa dikatakan lebih beretika. Dulu waktu SD ketika kepala sekolah Pak gurunya datang itu saja sudah pasti salim begitu. Kemudian bawakan tasnya masuk dan sebagainya. Ya. Nah, seperti ini bagaimana harus memahamkan generasi ini? Ya, di budaya sendiri itu ada nilai, ada value ya Mas, dalam konteks kecerdasan tadi. Saya melihat seperti misalnya, kita kembali masa lalu, ya betul. Coba orang Jawa itu diatur kok mulai dari lahir, sebelum lahir itu Mas Kumambang, fase yang menentukan itu gambuh itu berjodoh, terus nanti sakaratul maut itu pocong, misalnya kayak itu. Ini siapa yang mau mengingkari ini? Ada semua kok. Dan ketika saya belajar ini, apakah saya kembali ke masa lalu? Iya, itu dulu yang menulis adalah para pujangga kita, misalnya seperti itu. Ketika sampai di posisi gambuh misalnya, ada ritual yang dilakukan. Sampai hari ini semua masih kok menjalankan ritual itu. Kenapa? Ada kehebatan yang luar biasa. Tapi ketika kemudian kita bongkar, berapa ekonomi yang bergerak di kota Solo gara-gara ada gambuh ini? Triliunan, Mas. Triliunan. Ada jalan tol itu orang dari pinggiran, mohon maaf Sragen, Ngawi dan seterusnya, pinggiran Solo maksud saya ya, itu punya gawe lebih suka mohon maaf ke salah satu hotel yang tanahnya itu adalah tanahnya keraton. Karena menurut mereka ada satu nilai yang luar biasa. Ya. Nah, saya melihat akhirnya ini menggerakkan ekonomi kreatif kita. Mulai dari bajunya, kita tidak bisa keluar dari pakem. Akhirnya batik masih laku. Mulai karangan bunganya, mulai souvenirnya, setelah itu kita masuk ke menu makanannya. Akhirnya catering semuanya berjalan. Dan jangan dikira jago-jagonya masak di catering itu melalui pendidikan masak-memasak chef, Mas. Enggak, itu di desa ada cara untuk menghasilkan orang-orang itu tadi melalui cara budaya kita.
Nah itu yang saya sebut sumber daya kreatif tadi, yang tidak semua negara memiliki itu. Maka kalau saya boleh menyarankan, wahai Solo, concern saja di situ. Anda mau menemukan kreativitas di mana? Subsektor kreatif mana? Kuliner ada itu di situ, fashion ada itu di situ, musik, karawitan ada semuanya. Banyak yang belajar di sini, yang luar negeri. Iya, dan itu yang mempertahankan adalah tadi Mas, dari Mas Gumambang sampai Pocong tadi, itu kita sudah punya semuanya. Dan ketika dilacak satu-satu di sisi modernitas yang terjadi hari ini pun, sebenarnya ekonomi kita mau dilihat, pertumbuhan ekonomi kita digerakkan oleh itu. Ya. Pasti Mas. Nah, sekarang saya misalnya mitoni itu Mas Gumambang kan, nanti kalau lahir itu apa, micil atau apa gitu ya, itu semua ada upacara-upacara yang yang menggerakkan mulai dari fashion sampai dengan macam-macam. Nah itulah sebenarnya Korea Selatan bangkit dari ekonomi kreatifnya itu. Baik, terima kasih Pak Tanto. Sama-sama. Ini menjadi satu pencerahan untuk Solo utamanya, karena ini dinikmati bisa seluruh Indonesia bahkan dunia. Mudah-mudahan ini juga tahu bahwa Pak dosen yang dulu dari Bordeaux tadi. Saya Bordeaux University, ya, University Perancis, hadir di sini. Mudah-mudahan dilihat yang di sana. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan tetap sehat selalu. Amin. Dan senantiasa berkarya. Amin. Iya. Siap. Pemirsa dimanapun Anda berada, ya sampai di sini sajian berbagi ilmu dan manfaat bersama Dr. Sutanto. Saya Rudi Erwianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.